Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba apa istilahnya, kita belajar lagi gimana memanfaatkan Teams ini atau memanfaatkan akun Office 365 yang sudah kita miliki untuk proses pembelajaran. Pertama, saat ini saya ulangi lagi, saat ini kita menggunakan laptop sebagai medianya. Kita tidak menggunakan saat ini kita tidak menggunakan HP sebagai medianya, sehingga penjelasan yang saat ini itu khusus ketika Bapak Ibu menggunakan laptop. Pertama, Bapak Ibu gunakan browser Chrome, kemudian masuk office.com seperti ini, kemudian klik masuk. Ini kebetulan sudah saya terjemahkan gunakan bahasa Indonesia, sehingga beberapa perintahnya menggunakan bahasa Indonesia. Ini sudah pilih akun dan sebagainya. Isikan akun yang sudah diperoleh Bapak Ibu, berupa NIS atau nomor induk pegawai, Jun 2014 12 1004. Ini kebetulan NIP saya. Selanjutnya isikan passwordnya. Oke, udah. Saat ini kita sudah masuk ke Office 365 kita. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya kunci proses kegiatan kita itu sebenarnya di office.com ini, Office 365 ini. Apa sih sarana yang bisa kita dapatkan? Kita mendapatkan, ini saya terjemahkan dalam Inggris dulu. Kita mendapatkan Outlook, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan email. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan OneDrive. OneDrive Bapak Ibu akan mendapatkan tempat penyimpanan langit atau cloud storage, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan 1 terabyte tempat penyimpanan. Bapak Ibu letakkan semua data Bapak Ibu yang ingin disampaikan ke siswa di sini dulu. Oke. Atau kalau Bapak Ibu punya data-data dalam Word, nanti bisa meletakkannya di sini di Word. Diedit langsung online juga bisa, di Excel juga bisa, di PowerPoint juga bisa. Di OneNote sebenarnya ada yang keren sebenarnya di sini. Sama seperti Bapak Ibu membuat catatan-catatan di sini, hanya ini untuk perlu penjelasan khusus karena memang Bapak Ibu belum jarang menggunakan ini di dalam keseharian. Kalau Word, Excel, dan PowerPoint saya yakin juga Bapak Ibu sudah terbiasa. Untuk SharePoint juga sama, nanti kita akan jelaskan di sesi khusus. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau masuk ke kelas Maya Bapak Ibu gunakan ini. Klik aja Teams. Oke, klik aja Teams. Kalau Bapak Ibu ogah atau laptop Bapak Ibu space-nya sedikit, maka saya sarankan tidak perlu diinstal. Bapak Ibu cukup menjalankannya lewat browser Chrome ini. Bapak Ibu cukup jalankan lewat browser Chrome ini. Sebentar, prosesnya dia masih loading. Nah, begitu muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu jangan klik yang biru ini. Kalau Bapak Ibu klik yang biru, itu tandanya Bapak Ibu ingin menginstal aplikasi Teams di laptop Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup gunakan yang ini. Gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Ini kalau di Inggris kan itu, bentar, ini nggak muncul linknya. Itu biasanya ini aslinya ada link bahasa Inggrisnya ini. Dia dalam bentuk bahasa Inggris. Use this application. Pokoknya artinya itu deh, gunakan aplikasi web ini sebagai gantinya. Oke, klik yang ini. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu boleh aktifkan, boleh tutup. Itu maksudnya gini, kalau ada notifikasi, itu akan muncul pesan notifikasi, suara biasanya, celing atau apa ya, itu nanti akan muncul. Aktivitas dari ini itu akan muncul di sini. Kalau kita aktifkan nanti akan muncul suaranya.
suara dan biasanya akan muncul icon tertentu di sini kalau mau ditampilkan. Oke, misalnya saya aktifkan deh. Nih, kalau kita mengizinkan maka notifikasi ini akan muncul. Klik izinkan. Hanya saya biasanya kalau seperti ini saya nggak aktifkan karena biasanya semakin banyak yang diaktifkan memori yang terpakai lebih banyak. Makanya saya biasanya hindari. Oke, sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan tim-tim yang sudah saya miliki. Ini tampilan tim yang sudah saya miliki. Oke, selanjutnya ini kebetulan tampilannya dalam bentuk ubah tampilan. Ini kalau dalam bentuk kisi-kisi tinggal tampilkan seperti ini, atau dalam bentuk daftar. Ini barusan kan kalau saya klik kisi-kisi tampilannya kan melebar seperti ini. Kalau dalam bentuk daftar nanti munculnya beda lagi. Ini tergantung Bapak Ibu mau ngeset tampilannya seperti apa. Nah, ini yang barusan dalam bentuk daftar. Tampilannya dalam bentuk daftar. Ya, kalau ini dalam bentuk kisi-kisi tinggal diatur, atau kalau misalnya ngatur gelap terangnya itu bisa diatur di sini. Oke, udah. Kalau sudah, saya akan gunakan yang daftar saja. Saya lebih suka yang daftar karena sebagian besar kalau Bapak Ibu gunakan HP, Bapak Ibu menggunakan daftar. Oke. Ini tampilannya. Nah, tinggal klik ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu boleh atur tampilan seperti ini. Ini kalau misalnya saya nggak ingin munculkan rincian channelnya, itu boleh di close tanda bawah ini, diklik jadi tanda kanan. Nah, sehingga dia muncul hanya kelasnya saja. Kalau Bapak Ibu mau nampilkan ya tinggal klik tanda panah ke kanan ini. Ya, tanda panah ke kanan ini tinggal diklik saja. Di sini ada tanda panah ke kanan. Oke. Nah, misalnya ini saya sekarang ngajar di kelas 11 AKL 1, 11 AKL 2 dan 11 AKL 3. Nah, kebetulan yang saya ajar, kita lihat di channelnya ini. Nah, di channelnya itu ada 14. Nah, saya ingin menampilkan yang punya saya. Saya ngajar komputer akuntansi. Ini saya tampilkan. Oke. Ini saya mau menampilkan ini, kemudian diklik di sini. Klik di sini. Ya, klik sekali aja di sini. Saya ulangi lagi. Klik di mata pelajarannya. Kemudian klik di sini, sematkan. Klik sematkan. Sehingga Bapak Ibu boleh cek di atas. Di sini sudah muncul yang disematkan. 11 AKL 1, kemudian saya cari 11 AKL 2. Ini untuk membantu Bapak Ibu. Ini kebetulan 11 AKL 2 belum dibuatkan channelnya, sehingga saya nggak bisa menyematkan. 11 AKL 3 belum juga dibuatkan. Ntar. Sekarang saya ke 10 AKL. Kebetulan saya mengajar komputer spreadsheet. Saya tampilkan dulu. Ini saya tampilkan spreadsheetnya. Kemudian saya klik seperti ini, saya sematkan. Oke, 10 AKL 1. Kemudian 10 AKL 2. 10 AKL 2. Saya cari spreadsheet. Oh, ini aplikasi pengolah angka. Saya tampilkan dulu, kemudian saya klik tanda 3 ini, saya sematkan. Kemudian 10 AKL 3. 10 AKL 3. Oh, 10 AKL 3 kebetulan belum dibuatkan channelnya. Nah,
Bapak Ibu boleh lihat di sini ketika Bapak Ibu hanya mengajar mata pelajaran misalnya seperti saya hanya komputer akuntansi dan spreadsheet, maka ketika saya sematkan seperti ini, saya cukup bermainnya di atas sini, nggak perlu bermain di bawah. Itu sehingga mungkin Bapak Ibu takut mengisi ke kelas yang lain gitu loh. Misalnya kalau Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu cukup melihat kelasnya Bapak Ibu, bukan nggak apa kelas Bapak Ibu dan mata pelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak akan ngecek secara keseluruhan. Oke, kalau ada catatan dan sebagainya itu akan munculnya di sini, sehingga Bapak Ibu bermainnya di sini. Oke, kemudian bagaimana saya harus bisa menambahkan file-filenya yang ingin saya tambahkan di di kelas saya. Saya cukup di ini ada pilihan file. Saya cukup tambahkan saja filenya. Saya bisa tambahkan filenya di sini. Nah, cara nambahkannya kita bisa langsung menguploadnya di sini. Filenya kita seret aja filenya ke sini. Ya, ini ya, saya coba sambil materi yang saya punya komputer akuntansi di sini. Ntar di sini ini modul spreadsheet, ntar modul komputer akuntansi ada nggak nih ya? Saya letakkan mana? Ntar saya cari modulnya. Oke, misal gini dulu, karena ini kebetulan ada spreadsheet, saya akan cobanya di spreadsheet nih, 11 AKL1 aja. Saya meletakkan di 11 AKL1. Oke, saya klik di file, kemudian ini kan spreadsheet, modul spreadsheet. Ini saya kecilkan. Saya drag drop sih sebenarnya, saya drag drop. Hanya biasanya drag drop itu tinggal klik ditahan terus dilarikan ke sini gitu loh. Hanya saya biasanya nggak pede kalau langsung diklik ditahan tanpa saya ngelihat langsung ya. Biasanya saya kecilkan dulu ini saya kecilkan dulu, kemudian saya letakkan di depannya, kemudian saya tarik di sini. Tarik, saya lepas. Nah, ini tinggi sekarang dia proses mengunggah. Sekarang proses mengunggah seperti ini. Ditunggu prosesnya. Biasanya akan butuh beberapa lama ya ketika kita mengupload seperti ini. Nah, ini saya sudah punya satu file yang saya share di sini. Nah, gimana untuk kelas yang lain? Saya harus menguploadnya? Ya nggak perlu gitu loh. Kenapa? Karena saya cukup seperti ini. Saya klik di tanda titik ini, saya klik salin tautan. Oke ya. Nih saya salin. Oke, kemudian di kelas yang lain, di kelas yang satunya lagi, di kelas yang sini, saya cukup diklik di file seperti ini. Cukup diklik di file seperti ini. Saya tambahkan tidak unggah, tapi tambahkan salin tautan. Nah, bukan, sorry, bukan salin tautan. Baru oke, seharusnya saya paste di sini sih. Bentar, saya lupa.
Keliru tadi, seharusnya ini di file ini bukan salin tautan seperti itu. Kalau salin tautan ini saya kan nyalin punyanya ini. Salin Oke, kemudian saya cari di 10 AKL. Ini kan kita bisa nih, saya cari di 10 AKL 2. 10 AKL 2. Ini 10 AKL 2. Kemudian saya letakkan di mata pelajaran saya, spreadsheet. Spreadsheet itu nomor berapa? Spreadsheet. Mana sih spreadsheet? Oh, ini. Klik seperti ini. Klik, baru klik salin. Nah, ini berarti saya sudah mengcopy. Kita lihat sekarang di spreadsheet yang satunya lagi di kelas 10 AKL 2. Muncul nggak? Loh, kok belum muncul? Atau gini deh, langsung seperti ini. Seharusnya ada pilihan nambahkan di sini. Oh, ini baru selesai. Sorry Bapak Ibu. Nah, sorry, baru selesai ini barusan ketika ada proses copy itu sistemnya baru proses tadi. Ini saya keburu-buru aja. Ini barusan begitu di copy dia sudah muncul di sini. Oke. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan file-file atau materi Bapak Ibu di sana. Bapak Ibu juga bisa nambahkan video dan sebagainya. Kalau untuk nambahkan video, Bapak Ibu letakkan aja di post, di posting ini. Di posting ini juga bisa. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ngirim linknya aja dari mata pelajaran yang ada, itu bisa langsung di sini kan. Hanya kalau Bapak Ibu meletakkan di file, dia otomatis akan masuk di cloud-nya. Apa ya, di tempat penyimpanannya. Kalau di sini filenya itu tidak benar-benar masuk di sana, tapi hanya linknya saja. Oke, itu untuk penambahan materi ya, penambahan bahan-bahan ajar yang bisa Bapak Ibu letakkan. Selanjutnya untuk membuat tugas, Bapak Ibu cukup klik aja ini tugas atau assessment kalau di bahasa Inggris kan. Tugas seperti ini. Saya sarankan untuk ketika Bapak Ibu menambahkan tugas, klik menu tugas seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih kelasnya Bapak Ibu. Ya, urutannya gitu. Jangan kelas kemudian cari tugasnya, tapi klik tugas dulu. Baru setelah itu klik kelasnya, misalnya kelas 10 AKL 1. Next. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu klik di sini buat tugas, kuis atau. Nah, untuk yang sesi ini tugas, kuis dan sebagainya Bapak Ibu kita akan pelajari di sesi-sesi berikutnya. Apa sih perbedaan tugas, apa sih perbedaan kuis? Oke, demikian di sesi ini gimana kita memulai menggunakan Office 365 dan memulai masuk kelas untuk guru. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.